Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga di hari Minggu ini, tanggal 17 November 2024, kita dapat berkumpul bersama di acara seminar teknik Universitas Bangsa. Yang terhormat, Bapak Muhammad Najamuddin Dwi Kom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, yang kami hormati narasumber Pak Arif Yuliansah, yang kami hormati juga moderator kita yaitu Muhammad Dean, para peserta dan seluruh panitia peserta webinar pemrograman jaringan komputer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya, di antara nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkesempatan bertatap muka dan berjumpa pikiran dalam satu webinar. Tak lupa juga sholawat serta salam yang telah maaf tadi ada kendala. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai sekarang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dengan judul pengenalan SMKI ISO 27001 meningkatkan keamanan informasi di era digital. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Revania Meilani Firdaus selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum inti acara dimulai, izinkan saya memaparkan susunan acara hari ini, yakni sebagai berikut. Pertama, ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, kemudian sambutan, yang keempat ada acara inti, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam sesi penutup, dan yang terakhir ada sesi dokumentasi. Adapun tata tertib untuk mengikuti acara seminar pagi hari ini, yang pertama, mahasiswa atau peserta acara seminar dilarang membuat kegaduhan saat acara sedang berlangsung. Yang kedua, mahasiswa diusahakan untuk tertib dalam acara seminar berlangsung. Contohnya dilarang bermain ponsel, menghidupkan mikrofon saat tidak ingin bertanya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemateri diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya. Yang keempat, bagi para peserta dari Universitas Pelita Bangsa diharapkan menggunakan jas alma mater. Dan yang terakhir, yaitu jika ada pertanyaan, silakan klik reaction raise hand yang sudah disediakan di Zoom. Berikut adalah tata tertib untuk mengikuti seminar teknik Universitas Pelita Bangsa. Diharapkan semoga teman-teman yang hadir dapat mematuhi tata tertib tersebut. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ramanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Arifudin, selaku pembaca doa pada seminar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, waktu, dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar ini. Sebelum kita memulai rangkaian pada acara hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan memberikan manfaat bagi kita semua.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala qul ashabi rasulillahi ajmain. Ilahi anta maqsudin wa ridha matlubin atini mahabbata wa ma'asbataka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa tikar karim wa ajim sultanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ramanda Nur Arijudin atas pimpin bacaan doanya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muhammad Najamuddin Bimiharja Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Kepadanya kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu untuk acara seminar mata kuliah jaringan komputer ya. Jadi tujuan seminar mata kuliah itu adalah untuk mengetahui apa yang perlu disiapkan ketika kalian nanti setelah lulus mata kuliah. Makanya pihak universitas atau pihak prodi mengadakan atau mewajibkan setiap mata kuliah itu mengadakan seminar dengan mengundang praktisi istilahnya ya. Praktisi itu seorang yang telah bekerja di bidang industri. Kalau dosen-dosen itu kan ada yang akademisi ya. Akademisi dosen itu seperti saya yang sebenarnya belum pernah atau belum kurang berkutit di dunia industri dia, hanya fokus di dunia akademisi atau mengajar. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya terjadi hubungan sehingga kalian nanti ketika lulus itu kemampuan atau kompetensinya itu siap dipakai oleh dunia industri gitu. Karena apa? Karena keluarnya itu kadang keluarnya dari dunia industri atau dunia yang menampung lulusan universitas ya, mahasiswa itu fresh graduate itu kadang keluarnya adalah bahwa banyak mahasiswa S1 itu setelah lulus dan mau bekerja itu kadang kurang kompeten. Maksudnya mau bekerja tapi kompetensinya atau ilmunya apa yang dipelajarinya itu kurang. Jadi dunia industri harus ngajarin lagi. Kenapa seperti itu ya? Karena apa yang diajari kadang nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia industri. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita mengadakan seminar dengan mengundang praktisi istilahnya dari berbagai bidang sesuai dengan mata kuliahnya, supaya kalian nanti ada pandangan, juga ada masukan dari dunia industri, praktisi, untuk apa sih yang harus dipelajari dan apa yang harus disiapkan. Jadi saya harap sih masing-masing memperhatikan terus mencatat. Kemudian kalau ada yang ditanyakan ya ditanyakan, terus ilmunya diambil gitu ya. Enggak cuma apa yang dipelajari di kelas. Karena apalagi di mata kuliah jaringan komputer gitu ya, sangat luas. Apa yang harus dipelajari itu sangat luas. Banyak hal yang harus dipelajari gitu ya. Jadi nggak cukup dengan hanya mengandalkan perkuliahan atau teori di kelas. Kalau bisa ditambah dengan belajar hal-hal baru yang ada hubungannya dengan materi perkuliahan dari YouTube atau dari seminar-seminar ataupun berdiskusi gitu ya. Saya harap sih seperti itu. Mungkin itu saja, biar nggak terlalu panjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Najamuddin Bimiharja Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah jaringan komputer.
Selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana. Namun, Wakil Ketua Pelaksananya sedang kurang sehat, jadi diwakilkan saja oleh Ketua Pelaksana sekaligus, yaitu Saudara Yudi Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah join di seminar jaringan komputer. Yang terhormat Bapak Muhammad Najmuddin Dwi Miharja, Skom Mkom, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih atas sambutannya. Terus juga yang terhormat kepada narasumber Mas Arief Yuliansah. Terima kasih juga atas waktunya ya, udah ngulangin waktunya buat berbagi ilmu sama kita di webinar kali ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman kepanitiaan ya yang udah bantu buat keberlangsungan acara. Sebenarnya intinya dari seminar kali ini semoga kita bisa dapat ilmu, dapat insight juga dari apa yang nanti disampaikan. Terus juga kita kan lagi belajar seputaran jaringan komputer. Nanti teman-teman juga bisa langsung nanya nih sama praktisinya. Mungkin itu aja ya. Nanti jangan lupa yang punya pertanyaan boleh nanya. Saya kira sambutan dari saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Yudi Gunawan yang telah melakukan sambutannya pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu webinar dengan tema pengenalan SMKI ISO 27001 dengan meningkatkan keamanan informasi di era digital yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Muhammad Dean Safwan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Acara ini akan saya lanjutkan. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu sambut pemateri kita, yaitu Kak Arif Yuliansah. Terima kasih banyak kepada Kak Arif Yuliansah telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi di acara webinar dengan judul Pengenalan SMKI ISO 27001, Meningkatkan Keamanan Informasi di Era Digital. Kepada Kak Arif Yuliansah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akan mulai untuk presentasi materi seminar hari ini. Sudah jelas ya audionya ya? Mohon maaf Kak Arif, ini suaranya agak kecil Kak. Mikrofon, pakai headset ya? Pakai earphone. Ya. Sudah? Halo, halo. Masih, sudah. Coba Kak Arif, maaf, tes lagi Kak. Iya. Tes. Mungkin Halo. emang harus dideketin ya, apa mikrofonnya itu. Jadi Oh ya, kalau jauh, ya Pak. nggak Kasih. kedengeran ya? Ya. Ya sudah. Oke, maaf nih ya. Untuk teman-teman, ditolong ya perhatikan apa yang disampaikan oleh Kak Arif nanti, karena ini akan
berguna untuk masa depan kita. Untuk yang teman-teman yang off cam, tolong nyalakan juga kameranya agar seminar berjalan maksimal. Terima kasih. Pengenalan SMKI. Ya, bisa sudah dengar Mas ya? Sudah, Pak. Aman. Ya baik, SMKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi mulai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan SMKI ISO 27001 meningkatkan keamanan informasi daerah digital. Kita akan mengenal lebih dulu mengenai SMKI. Apa itu SMKI? Apa itu SMKI? Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Keamanan informasi, pengendalian kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tiga tersebut adalah pedoman dari keamanan informasi menurut ISO 27001 di tahun 14 di klausul 2.33. Sedangkan sistem manajemen adalah kerangka pedoman, kebijakan, prosedur, proses, dan sumber daya serta aktivitas terkait sistem informasi data yang dikelola secara kolektif oleh suatu organisasi dalam upaya melindungi aset informasi yang rahasia. Pengertian tersebut dari ISO 27001 tahun 2014 klausul 2.46. Berikut pendekatan sistematis untuk mengelola informasi. SMKI secara umum adalah pendekatan sistematis untuk mengelola informasi perusahaan yang sensitif sehingga tetap aman. Aspek yang perlu di-CIA-kan. Nah, apa itu CIA? CIA adalah CIA adalah aspek keamanan informasi itu sendiri. CIA adalah model keamanan informasi yang telah menjadi standar dari keamanan informasi secara global. Apa saja aspek yang perlu di-CIA-kan? Aspek tersebut adalah sumber daya manusia, teknologi, dan proses. Nanti di bagian akhir dari pengenalan SMKI ini ada kaitannya. Satu, CIA mengenai confidentiality atau kerahasiaan. Memastikan bahwa informasi
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Contoh serangan pada confidentiality atau kerahasiaan. Satu, peretasan. Peretasan dapat menyusup ke sistem untuk mendapatkan akses informasi yang sensitif. Yang kedua, social engineering. Yang ketiga, malware. Social engineering adalah serangan yang memanfaatkan psikologi manusia untuk mendapat informasi. Biasanya ini social engineering ini dari orang dalam ya. Mohon maaf Kak, ini share screen-nya mati ya Kak? Apa? Share screen-nya mati ya? Oh, share screen-nya mati. Iya, share screen-nya mati Kak. Sudah. Sudah Kak, udah. Social engineering ini biasanya serangan yang dilakukan oleh orang dalam di suatu sistem tersebut, suatu sistem organisasi tersebut. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data. Berikut adalah mekanisme perlindungan untuk confidentiality. Satu, enkripsi. Dua, kontrol akses. Tiga, autentikasi. Keempat, autentikasi. Enkripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Kontrol akses membatasi akses ke sistem dan data berdasarkan peran dan kebutuhan pengguna. Jadi ini kontrol akses ini dibuat pada itu ya, orangnya ya, pada orang atau anggota organisasi tersebut dibuatkan untuk level-level tertentu. Sedangkan autentikasi memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses. Autentikasi memastikan bahwa data yang diterima adalah asli dan belum diubah. Dua, integritas memastikan bahwa informasi tetap akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Informasi tidak dapat diubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Jadi untuk sebelum mengakses informasi, nanti user yang bawah biasanya mengisikan autentikasi dulu, dilakukan dua lapis atau 3 lapis autentikasi. Contoh ancaman integrity, modifikasi data, dan penolakan layanan DOS. Modifikasi data atau perubahan data secara sengaja atau tidak sengaja yang dapat merusak akurasi data. Sedangkan penolakan DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan tidak dapat diakses sama sekali. Dan ini adalah mekanisme perlindungan: host function, digital signature, control versi. Host function ini menghasilkan nilai hash untuk yang mewakili suatu data. Jika data diubah, nilai hanya juga akan ikut berubah. Sedangkan digital signature menggunakan kriptografi untuk memverifikasi data. Kontrol versi melacak perubahan pada data dan memungkinkan pemulihan ke versi sebelumnya saat ada pengaksesan data yang tidak resmi. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan.
memastikan suatu informasi selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Jadi informasi ini harus tersedia 24 jam, atau kalau nggak itu pada saat yang membutuhkan butuh itu selalu ada datanya, selalu bisa diakses. Contoh ancaman pada availability, serangan DDoS dan bencana alam. Serangan DDoS adalah serangan yang membanjiri suatu sistem dengan permintaan sehingga sistem tidak dapat merespon permintaan yang sah. Sedangkan bencana alam ini kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau lain-lain, atau situasi darurat di suatu organisasi, misalkan ada demo atau serangan dari demo besar-besar gitu. Kalau nggak gitu ada kecelakaan, ya situasi darurat seperti kebakaran atau yang lainnya di suatu perusahaan. Mekanisme perlindungannya dengan backup, failover, atau redundancy. Backup membuat salinan data secara berkala untuk memulihkan data jika terjadi kerusakan. Jadi backup ini biasanya servernya ada backup server juga, ada backup dari listriknya juga untuk menyediakan ketersediaan data tadi yang selalu on saat dibutuhkan. Failover memindahkan layanan ke sistem cadangan jika sistem utama mengalami gangguan. Redundancy menggunakan beberapa komponen yang sama untuk meningkatkan ketersediaan. Trade-off dalam penerapan CIA triad. Ini adalah apa yang harus diambil biasanya. Keputusan yang harus diambil dari beberapa pilihan. Kalau memilih confidentiality akan mengorbankan availability, biasanya begitu. Kerahasiaan versus availability. Ekspresi yang kuat dapat meningkatkan kerahasiaan, tapi juga dapat memperlambat kinerja sistem dan mengurangi ketersediaan. Sedangkan integritas sama fleksibilitas, kontrol akses yang ketat dapat menjaga integritas data, tetapi juga dapat menghambat kolaborasi dan fleksibilitas. Jadi integritas semakin tinggi, fleksibilitasnya semakin rendah. Untuk semakin aman suatu sistem akan semakin tidak nyaman. Keamanan versus biaya. Menerapkan langkah-langkah keamanan yang canggih membutuhkan investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusianya sendiri. Jadi semakin aman sistemnya juga biayanya semakin tinggi. Berikut sejarah perkembangan ISO 27001. Siapakah yang terlibat dalam pengembangan ISO 27001? Yang pertama adalah Department of Trade and Industry, ini tahun 93. Berikutnya adalah British Standard BSI. Ya, yang untuk tahun 2000 ke atas sampai sekarang yang terbaru 2022 itu adalah dipegang oleh International Organization of Standard ISO.
adalah siklus ISO. Siklus PDCA ini adalah menjelaskan menggambarkan proses-proses untuk menerapkan ISO di suatu organisasi. Jadi tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ada 10 dan yang penting ada yang wajib ada 7. Nah, ini klausul yang wajib untuk ISO 27001. Pada klausul 4 konteks organisasi, pada klausul 5 kepemimpinan, klausul 6 perencanaan, klausul 7 dukungan, klausul 8 operasional, klausul 9 evaluasi kinerja, klausul 10 peningkatan. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama organisasi. Organisasi 4.1 adalah memahami organisasi dan konteksnya. Jadi organisasi adalah bagian dari klausul 4. Pada siklus PDCA tadi, klausul ini masuk ke dalam siklus PEN atau perencanaan. Tujuan dari klausul ini adalah memahami konteks organisasi atau permasalahan organisasi, yaitu isu internal dan eksternal yang berkaitan dengan tujuan suatu organisasi untuk mengaplikasikan SMKI di organisasi tersebut. Sumbernya antara lain adalah kajian dokumen-dokumen yang berlaku di perusahaan, kajian WOT, analisis strength, baik opportunity dan threat, model brainstorming dengan bantuan kalimat tanya what if, informasi yang diperoleh hasil meeting dengan pelanggan atau supplier, informasi dari asosiasi profesional, sumber-sumber relevan lainnya. 2. Memahami kebutuhan harapan dari pihak yang berkepentingan. Maksud dan tujuan dari klausul ini yaitu untuk menegaskan bahwa bukan hanya persyaratan pelanggan saja yang harus dipenuhi dan menjalankan roda organisasi, namun terhadap beberapa persyaratan pihak-pihak berkepentingan yang perlu diperhatikan. Penentuan ruang lingkup SMKI pada suatu organisasi. Menentukan ruang lingkup SMKI adalah salah satu tonggak utama dalam implementasi SMKI di suatu organisasi. Lingkupnya harus periksa dan ditetapkan dengan mempertimbangkan masalah internal dan eksternal pihak yang berkepentingan. 4.3 penentuan ruang lingkup SMKI sudah ya, sistem manajemen keamanan informasi itu sendiri. Klausul ini adalah untuk menetapkan atau menerapkan, memelihara dan terus berinovasi untuk meningkatkan SMKI dalam suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan dan komitmen. Jadi perlunya komitmen. Komitmen tersebut pada di klausul 5 pada PDCA masih masuk ke dalam siklus juga ya. Top manajemen menunjukkan komitmennya terhadap SMKI dengan memastikan terjadi integrasi persyaratan SMKI ke dalam proses organisasi tersebut. Ini ditunjukkan dengan dinyatakannya pelaksanaan pengelola risiko keamanan informasi berada pada unit terkait, ditunjukkan untuk terkait diperjelas dalam keputusan top manajemen mengenai fungsi dan tugas-tugas
tugas-tugas unit tersebut. 5.2 kebijakan. Terus top management atau pimpinan perusahaan harus menetapkan kebijakan keamanan informasi dengan ketentuan sesuai dengan tujuan organisasi perusahaan, termasuk tujuan keamanan informasi atau menyediakan kerangka kerja untuk menerapkan tujuan keamanan informasi, komitmen untuk memenuhi persyaratan, komitmen untuk perbaikan berkelanjutan di sistem informasi. Yang ke-53, peran organisasi, tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab dan wewenang harus didefinisikan dengan tepat dan komunikasikan ke semua tingkat hierarki suatu organisasi. Jadi mulai top manajemen sampai ke bawah-bawah itu harus dijelaskan dan SMKI harus diberi pengertian. Perencanaan 61, tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Dari pada siklus PDCA tadi, klausul ini masuk ke dalam siklus menjamin tujuan SMK ini tercapai atau mengurangi dampak yang merugikan organisasi, memastikan continual improvement atau keberkelanjutannya selalu. Risk assessment keamanan informasi. Ini cabang dari 6.1 adalah risk assessment. Proses risk assessment keamanan informasi harus meliputi hal-hal berikut: membuat dan selalu memperbaiki risk kriteria. Proses risk assessment keamanan informasi yang dilakukan secara berkala. Mengidentifikasi resiko-resiko keamanan informasi yang menganalisa resiko-resiko keamanan informasi, mengevaluasi resiko-resiko keamanan informasi. Sedangkan risk treatment keamanan informasi berdasarkan hasil risk assessment. Proses risk treatment keamanan informasi harus meliputi hal-hal berikut berdasarkan hasil risk assessment. Pilihan salah satu opsi risk treatment. Menentukan seluruh kontrol yang diperlukan untuk mendukung pengimplementasian risk treatment. Bandingkan seluruh knowledge yang telah ditentukan pada poin B dengan seluruh kontrol yang telah diberikan pada aneks A. Berdasarkan kontrol-kontrol yang telah dipilih, buat perencanaan untuk mengimplementasikan risk treatment keamanan informasi. Rencana pengimplementasian risk treatment yang telah dibuat beserta residu risknya. 6.2, sasaran keamanan informasi dan perencanaan untuk pencapaiannya. Sasaran keamanan dan pendokumentasiannya meliputi monitoring implementasi manajemen risiko, pelaporan berkala, risk reporting, menjaga pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, dan melakukan review melalui risk management index. Dukungan. 71, sumber daya. Perencanaan adalah bagian dari klausul 7 SMKI. Pada siklus PDCA ini masih masuk dalam proses plan. Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi. Kompetensi. Organisasi diantaranya harus menentukan kompetensi orang yang melakukan pekerjaan pada SMKI. Di kompetensi ini lebih kepada orangnya atau sumber daya manusianya. Kepedulian. Orang yang melakukan pekerjaan di bawah
kendali organisasi harus menyadari kebijakan keamanan informasi. Ini juga pada sumber daya SDM-nya ya. Komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen keamanan informasi termasuk dalam hal apa harus berkomunikasi, kapan diperlukan komunikasi, dengan siapa komunikasi dilakukan, siapa yang harus berkomunikasi, dan proses di mana komunikasi akan dilakukan. 7.5 informasi terdokumentasi. Mensyaratkan organisasi untuk mendokumentasikan informasi yang diperlukan organisasi untuk memastikan efektivitas sistem manajemen keamanan informasi. Selanjutnya operasional. Operasional ini bagian dari klausul 8. Pada siklus PDCA tadi, siklus ini ke dalam do atau tindakan. Pada klausul ini hal selanjutnya yang dilakukan organisasi adalah organisasi harus merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi. Ada 3 poin. 8.1 perencanaan dan pengendalian operasional. Apabila perencanaan dan pengendalian telah dilakukan, maka selanjutnya organisasi harus melakukan penilaian risiko keamanan informasi pada selang waktu yang telah direncanakan atau ketika perubahan signifikan diusulkan atau terjadi. Yang 8.2 penilaian risiko. Ini langkah yang selanjutnya. Organisasi harus menerapkan rencana penanganan risiko keamanan informasi yang telah dibuat pada klausul 6. Contohnya, penanganan insiden dari risiko keamanan informasi. Proses penanganan risiko keamanan informasi harus disimpan dan didokumentasikan. Evaluasi. Poin 9, evaluasi kinerja. 9. Evaluasi kinerja ini pada diagram PDCA tadi masuk dalam siklus cek. Pada tempat ini organisasi harus mengevaluasi kinerja keamanan informasi dan efektivitas SMKI. Hal yang perlu ditentukan diantaranya apa yang perlu dipantau dan diukur, termasuk proses dan pengendalian keamanan informasi. Siapa yang harus memantau dan mengukur, kapan pemantauan dan pengukuran, siapa yang harus menganalisa dan mengevaluasi hasil, kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran dianalisis dan dievaluasi. Tetapkan metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. 9.2 audit internal. Audit internal menjadi syarat wajib pada klausul 9 ini di ISO 27001. Adanya audit internal diharapkan mampu memantau dan mengukur SMKI serta dapat mempromosikan peningkatan berkelanjutan dari SMKI. Syarat yang harus dipenuhi dari program audit internal, organisasi harus merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit, termasuk diantaranya frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan, perencanaan, dan pelaporan. Organisasi harus menentukan kriteria dan ruang lingkup audit. Organisasi harus memilih auditor, auditi, dan manajemen objektif dan ketidakberpihakan proses audit. Organisasi harus memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait SMKI. Organisasi harus menyimpan dan mendokumentasikan proses dan hasil audit. Yang 93 review manajemen. Pada klausul ini manajemen puncak dituntut untuk harus mereview organisasi SMKI pada waktu yang direncanakan. Review bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMKI yang sudah diterapkan. 10 perbaikan. 10.1 ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Perbaikan adalah bagian dari klausul 10 pada SMKI. Pada siklus PDCA tadi
masuk pada siklus X. Ketidaksesuaian yang dimaksud dalam SMKI ialah tidak terpenuhinya persyaratan SMKI sesuai ISO 27001. 10.2 perbaikan berkelanjutan. Tahap akhir pada klausul 10 ini menyebut bahwa organisasi harus terus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMKI saat diterapkan. Tahapan proses penerapan ISO 27001 yang diperlukan ada 9 poin: komitmen manajemen, pembentukan tim, penentuan ruang lingkup, gap analisis, pengkajian risiko, dan sasaran keamanan informasi. Dibagi empat lagi: ruang lingkup, gap analisis, pengkajian risiko, sasaran keamanan informasi, pelatihan anggota tim, penyusunan dokumentasi, sosialisasi internal organisasi, implementasi, audit internal, kajian ulang manajemen. Proses sertifikasinya: 1. Konsep sertifikasi. Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi merupakan sertifikasi terhadap organisasi yang menerapkan sistem manajemen SMKI. Tujuan dari kegiatan ini adalah terujinya implementasi sistem SMKI pada suatu organisasi. Proses sertifikasi dilakukan dengan tahapan sertifikasi awal, audit stage 1, audit stage 2. Lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi. Lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi merupakan lembaga yang melakukan proses sertifikasi sistem sertifikasi SMKI terhadap organisasi yang menerapkan SMKI yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dalam melakukan sertifikasi SMKI ada beberapa lembaga ini: SNI, 1 ISO, 2 dokumentasi pendukung lembaga sertifikasi DPRS. Critical source factor dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi. Ada variabel kunci dalam penerapan SMKI. Ada 14 variabel kuncinya. 1. Komitmen dan kepemimpinan dari manajemen puncak, kebijakan dan sasaran keamanan informasi yang efektif, pengelolaan risiko keamanan informasi yang efektif, mengimplementasikan dan mengoperasikan SMKI, menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk SMKI, pelatihan awareness, dan kompetensi dari SDM yang efektif, pengelolaan dokumentasi SMKI yang struktur dengan baik, pengelolaan insiden, kejadian, dan kelemahan keamanan informasi, internal audit yang efektif, peningkatan yang berkelanjutan, partisipasi aktif organisasi secara keseluruhan, tinjauan manajemen yang efektif, pengelolaan motivasi yang efektif, pengelolaan pengetahuan. Penutup, jadi ISO 27001 adalah kerangka kerja manajemen untuk perlindungan informasi penting dalam suatu bisnis, bukan standar teknis saja yang menjalankan ISM secara detail. ISO 27001 juga tidak fokus pada teknologi informasi saja, tetapi juga aset bisnis lain yang penting: sumber daya manusia, proses
dalam organisasi, pengolahan keamanan sistem informasi harus dimulai ketika sebuah sistem informasi dibangun, bukan hanya sebagai pelengkap sebuah sistem informasi untuk mendukung keamanan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, narasumber kan udah ngasih materi ya. Silakan untuk audiens, tolong berikan pertanyaan. Kalau misalkan malu, bisa di kolom chat atau memberikan reaksi. Oke. Nggak ada yang nanya. Ini dari 51 peserta. Yudi Gunawan, silakan langsung on mic aja. Ya, izin bertanya kepada Mas Arif ya, narasumber. Tadi kan udah dijelasin masalah ISO 27001 nih kan, masalah manajemen keamanan informasi ya, Pak. Mungkin kalau yang familiar sama teman-teman mahasiswa tuh kayak cyber security itu gimana, sama atau beda, atau cyber security itu di dalam bagian dari si ISO ini itu sama atau beda? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Ya, untuk cyber security ini kan itu tadi kasus di dalam keamanan sistem informasi juga. Tadi cyber security tadi bisa dimasukkan ke dalam yang CIA triad tadi, bisa masuk confidentiality atau kerahasiaannya kan bocor ya Mas ya. Nah, itu peretasan, atau bisa peretasan ini kan dilakukan untuk mencuri data. Peretasan bisa dilakukan karena atau satu, di suatu sistem tersebut sudah terinstall atau terdapat malware. Kalau nggak gitu, Mohon maaf Kak, ini mic-nya agak kecil Kak. oh ya, Ya, kurang kecil. Terima kasih. macam-macam ya bentuknya untuk cyber security. Bisa datanya yang dicuri atau datanya yang diubah. Itu yang mana dulu? Itu masuk ke bagian CIA triad tadi. Jadi untuk penerapan SMKI ini diharapkan bisa mengurangi cyber security, ya, bisa mengurangi serangan dari cyber security itu, bisa meningkatkan atau mengurangi resiko dari pencurian data atau modifikasi data. Itu manfaatnya, Mas. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. kenalkan nama saya Muhammad Hafiz Fauzan. Kepada Mas Arif, saya mau nanya, kan tadi ada poin tentang enkripsi ya. Kan contoh kita ambil kayak di WhatsApp, ada yang namanya itu enkripsi end to end.
Apakah pihak WhatsApp itu bisa melihat isi chat kita nggak antara penyampai dan penerima? Dan gitu aja. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk enkripsi di WhatsApp ini, via WhatsApp ini tidak bisa ya, karena sudah dienkripsi dari end to end tadi. Udah cukup. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya mohon izin bertanya bagaimana cara kita memeriksa apakah suatu perusahaan bersertifikat ISO 27001 Pak. Oke. Ini bagaimana perusahaan sudah tersertifikasi ISO. Soalnya masih jarang sekali untuk perusahaan manufacturing atau yang tidak berkaitan dengan informasi itu sudah bersertifikasi ISO 27001. Yang umum itu untuk perusahaan yang sudah bersertifikasi ISO itu penyedia layanan server, colocation atau penyimpanan data. Itu yang umumnya biasa. Penyedia layanan internet atau provider itu biasanya yang umum itu. Kalau untuk manufacturing perusahaan makanan atau yang lainnya itu masih jarang di Indonesia. Karena mereka belum sampai situ kayaknya. Belum merasa informasi soal karyawan, pelanggan atau suppliernya itu belum merasa belum penting gitu. Jadi untuk meskipun perusahaan itu belum menerapkan ISO, belum tentu tidak menjaga keamanan informasi juga. Bisa jadi sudah menerapkan standar SMKI tadi, yang dasar tadi, CIA Triad tadi. Itu Mas. Jadi untuk mengetahuinya gimana ya? Biasanya ada, kalau di profil perusahaan biasanya nggak disematkan juga ya Mas. Bagaimana? Oke, udah cukup ya jawabannya. Ya, Pak. Pak, saya mau nanya boleh Pak? Ya, Silakan. ya, silakan. Ini tentang pertanyaan keamanan di era digital. Itu apa saja keamanan informasi yang paling sering terjadi saat ini ancamannya? Terima kasih. Ya, paling sering ya pencurian data pelanggan. Tapi kalau untuk di perusahaan manufacturing biasanya tidak ada. Ini umum ya, paling umum di perusahaan. Kalau di tempat saya itu cuma biasanya itu NIK suatu seseorang, NIK misalnya itu NIK-nya atau yang bisa akses lebih bisa akses ke sistem yang lebih tinggi itu biasanya dipakai oleh bawahannya. Itu aja kalau di perusahaan. Untuk yang lain dari serangan dari luar atau serangan lainnya, informasi perusahaan bocor itu masih alhamdulillah tidak ada sampai saat ini. Kalau untuk yang umum-umum di masyarakat biasanya kan pencurian data pelanggan. Itu.
Sudah Mas, bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Jangan lupa untuk para peserta melakukan absensi, udah ditaruh di kolom chat teman-teman. Oke, untuk yang lain masih ada yang mau bertanya nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Atau kalau malu-malu bisa di kolom chat kan gitu. Silakan. Waduh, ini yang off cam ini pada tidur atau gimana gitu? Ada yang makan, tidur. Ayo dong, nanya-nanya. Silakan sharing-sharing. Kalau untuk mendapatkan sertifikasi ini biasanya di sertifikasi ISO 27001 ini biasanya dibantu oleh pihak luar. Jadi yang pihak organisasi dari dalam organisasi sendiri itu membentuk tim dulu untuk mengajukan ISO ini. Terus yang biasanya untuk yang di menerapkan itu, yang implementasinya itu di tim IT-nya, IT internal perusahaan itu sendiri, disuruh nyiapin apa aja yang diperlukan, itu hardware-hardwarenya atau sistemnya gimana. Ya, ada tim sendiri yang mengajukan itu, yang ngatur. Dan pihak luar itu yang membantu untuk mendapatkan ISO tersebut. Di apa klausul-klausulnya itu dibagi lagi, diperinci lagi, apa namanya, index itu tadi dicabang-cabangkan lagi tadi tidak semua diaplikasikan. Jadi lihat kebutuhan organisasi yang mengajukan tadi. Oh, saya butuh misalnya cukup diakses fisik aja, saya menerapkannya di akses fisik aja, bisa itu nanti. Belum sampai sistemnya itu bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa dicukupkan ya. Jangan lupa absen. Moderator, Oke, iya, saya baik. kembalikan ke moderator. Oke. Berhubung udah nggak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk bertanya, dan terima kasih juga kepada Pak narasumber, Kak Arif, sudah menyempatkan waktu juga dalam bergabung seminar pada hari ini. Oke, saya Muhammad Dan Safwan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MC, silakan diambil. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Den Sahwan selaku moderator dan Kak Arif Yuliansa selaku narasumber yang telah memaparkan materinya kepada kita semua pada webinar jaringan komputer di pagi hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat diimplementasikan oleh kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kak Arif Yuliansah untuk menjadi narasumber dalam kegiatan webinar kami pada pagi hari ini. Kehadiran dan pemaparan materi yang disampaikan beliau telah memberikan wawasan yang sangat berharga serta memperkaya pengetahuan kami. Kami yakin bahwa ilmu dan pengalaman yang dibagikan akan menjadi inspirasi dan bekal yang bermanfaat bagi kami semua. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk dokumentasi bisa disiapkan. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide 2. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya selaku MC dan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para seluruh peserta webinar jaringan komputer yang telah berpartisipasi untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Baik, sudah saatnya saya undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan tak lupa permintaan maaf dari saya sendiri apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Marilah kita tutup acara webinar jaringan komputer di pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk para peserta untuk melakukan absensi pada kolom chat sudah ditaruh teman-teman. Saya Revania Melani Firdaus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.